Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam belajar. Ya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Kang Reis. Oke, pada kesempatan ini saya Kang Reis akan kembali lagi ya bagi kepada teman-teman, terutama bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini, ya, di video ini saya masih membahas mengenai bagaimana kita mengimplementasikan formula Microsoft Excel. Ya, jadi ini kategori formula, teman-teman bisa cek nanti di playlist ya untuk belajar formula teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke daftar materi yang akan dibahas ya. Nah, seperti biasa, ini sudah terkumpul lagi ya untuk daftar-daftar materinya ya, terutama untuk pembahasan formula pada Excel ya. Nah, di sini untuk video kali ini saya akan membahas mengenai XLOOKUP teman-teman ya. Karena sebelumnya saya sudah membahas mengenai VLOOKUP, kemudian ada juga HLOOKUP, kemudian juga ada alternatif VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu index dan match ya, kombinasi formula. Dan sekarang kita akan membahas mengenai XLOOKUP teman-teman. Dan XLOOKUP ini merupakan salah satu formula lanjutan dari Microsoft Excel ya. Jadi untuk bagi teman-teman yang menggunakan Microsoft Excel versi lama, saya rasa ya nggak ada ya untuk formula ini karena belum dikembangkan ya oleh pihak developer Microsoft. Tapi versi terbarukan ya kalau nggak salah dari versi 2021 kemudian versi Office 365 itu udah mendukung ya adanya formula yang baru ya atau terbarukan yaitu XLOOKUP. Jadi kurang lebih untuk XLOOKUP itu sendiri ada alternatif sebenarnya teman-teman untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Sehingga saya tuliskan di sini versi yang lebih canggih ya dari VLOOKUP dan juga index match ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya seperti biasa. Ini saya belum linkkan ya teman-teman ya. Kita kopikan dulu ini untuk linknya. Kemudian saya edit link dulu. Ini saya sudah sediakan sih untuk materinya itu di XLOOKUP. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal cek aja di sheet ke-15 ya bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar ataupun berlatih ya, bareng saya silahkan download aja filenya di deskripsi teman-teman ya, sudah saya sediakan satu file ini untuk membahas mengenai formula teman-teman. Dan di sini saya sudah siapkan ya datanya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan pembahasan VLOOKUP dan juga index match ya. Jadi ada dua tabel, yaitu pertama adalah tabel vertikal, kemudian juga ada tabel horizontal teman-teman. Dan di sini untuk datanya ini saya dummy aja bebas. Jadi teman-teman bagi yang pengen belajar boleh pakai data ini ataupun teman-teman ingin lebih berlatih lagi gunakan data-data yang lebih fleksibel lagi sebagai studi kasus dari supaya kita lebih memahami bagaimana fungsi formulasinya dengan menggunakan formula-formula pada Microsoft Excel. Oke, kita langsung ke praktiknya teman-teman ya. Dari ini datanya, kemudian ini adalah tabel praktiknya teman-teman. Di sini saya sudah sediakan yaitu XLOOKUP ya versi vertikal ya teman-teman. Jadi ini alternatif untuk VLOOKUP dan juga ada kombinasinya bagaimana nanti kita mengkombinasikan XLOOKUP itu menjadi gabungan ya untuk mencari data dalam bentuk metrik ya. Jadi ada vertikal juga horizontal. Begitupun kebalikannya. Dan untuk XLOOKUP ini teman-teman ini benar-benar lebih fleksibel dan sederhana ya dibandingkan dengan kita menggunakan index plus match ya. Karena di sini disuguhkan salah satu improvement dari pihak Microsoft itu sendiri untuk mempermudah kita dalam penulisan parameter dan juga pembacaan coding formulasinya lebih mudah. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Di sini kita kritikan ya di mana jadi saya sudah siapkan sel-selnya. Ini ada yang kurang teman-teman ya, ini saya tuliskan lagi lah nama produk ya, nama produk. Nah ini juga sama, mungkin ke sini sama, ini juga sama ya teman-teman ya. Nah ini jadi supaya biar lebih lengkap lah kita mempelajarinya. Oke, kita langsung aja. Jadi mungkin di nama produk ini ya yang kita praktikkan untuk bagaimana kita mengubah format menggunakan formula VLOOKUP. Nah ini kita pakai XLOOKUP. Sebenarnya sama dengan sama aja teman-teman, kita ketikkan dulu sama dengannya, kemudian kita masuk ke formula bar ini saya biar enak baca. Kita gunakan XLOOKUP teman-teman ya. Jadi kalau udah muncul formula XLOOKUP-nya teman-teman tinggal tekan tab di keyboard itu langsung otomatis ya kalau sudah terseleksi. Nah kemudian di sini akan ada parameter seperti biasa untuk formula. Untuk parameter yang pertama dari XLOOKUP itu adalah lookup value. Jadi nilai referensian yang akan kita jadikan acuan untuk mencari data pada tabel. Nah jadi untuk lookup value-nya diisikan dari referensinya. Jadi kalau di sini mungkin saya langsung aja ke yang ini ya, lookup value-nya yang kode ya, kode ini. Jadi yang kode dulu nggak apa-apa, bebas. Mau dari yang kode dulu ataupun dari yang ini dulu juga bebas teman-teman. Ya, yang penting nanti pas ngisiin lookup value-nya itu sesuai gitu aja. Karena kan fungsinya kita menyocok-nyocokkan data. Kan nah, untuk F13 ini nanti ini akan saya namanya tuh copy ke bawah teman-teman formulanya sehingga supaya tidak bergerak ya kita kuncinya. Sebentar, ini saya salah nih. Nah, kodenya ke sini aja biar lebih enak mempelajari ya. Jadi ke sini ya, ke alamat D13 ya teman-teman ya. Kemudian kita kunci ya, kita gunakan F4 ini saya untuk menguncinya atau teman-teman bisa manual tambahkan dolar ya di belakangnya teman-teman ya. Kalau
Kalau di belakang D berarti dia mengunci kolom, kalau di belakang angka ini ya berarti dia mengunci baris ya, baris 13 dan kolom ke 4 ya, atau D ya. Kemudian setelah itu kita isikan parameter berikutnya yaitu lookup array teman-teman ya. Berarti kalau ngomongin array berarti ngomongin range data. Nah ini range data yang akan menjadi tempat si acuan ini adalah apa? Nah ini kan range datanya yang kode ya. Dan ini kita isikan saja. Berarti yang nanti akan dicocokkan itu adalah kode-kode ini teman-teman ya. Kita pilih untuk range datanya yaitu dari A5 sampai ke A9 teman-teman ya. Jadi cara baca alamat ya ini A5.2 itu berarti sampai ke A9 begitu teman-teman. Nah ini ditunjukkan dengan gambarnya dikotaki bergerigi apa ada berjalan ya teman-teman ya, ada strip-strip berjalan begini. Nah, kemudian kita kunci dengan F4 saja. Nah, kemudian untuk parameter berikutnya itu return array teman-teman. Nah, untuk return array ini adalah range data yang akan dicocokkan atau ditampilkan ya dari hasil pencocokannya. Nah, berarti return array ini ya misalkan kalau di sini yang akan ditunjukkan itu adalah nama produk, berarti dia ada di range nama produk teman-teman yang di sini. Gitu. Kemudian kita tekan F4 untuk mengunci ya teman-teman ya. Nanti saya akan kopikan ke bawah. Gitu ceritanya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada parameter opsional ya, di mana ada if not found, artinya kalau kita pakai VLOOKUP ya, biasanya kalau kita mau antisipasi error kan pakai if error ya. Kita kombinasikan dengan if error lah. Namun kalau XLOOKUP dia udah sediakan sendiri nih untuk parameternya yang bisa menghasilkan nilai errornya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ketemu atau tidak ada, kita pakai if not found. Ya ini bisa isinya teks, karakter, misalkan tidak ditemukan gitu ya. Temukan ataupun bisa kita buat blank, misalkan kalau blank begini ada karakter blank, buat artinya blank itu data tidak ditemukan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Biar singkat ya saya pakai karakter blank saja. Kemudian kita titik koma lagi ya. Kalau teman-teman pakai yang koma, pakainya yang koma teman-teman ya. Ingat untuk formulasi tergantung dari settingan option dari Excel teman-teman masing-masing. Nah, parameter berikutnya yaitu match mode. Nah, match mode ini luar biasa ya. Kalau XLOOKUP itu udah ada 5 ya, sekitar 5 opsi ya. Yang pertama ada exact match, kemudian ada exact match or next smaller item. Itu apabila ada yang nggak cocok, biasanya buat angka-angka teman-teman. Mungkin di pembahasan lain saya akan coba lebih rincikan lagi ya, mungkin XLOOKUP. Berdasarkan studi kasus saja teman-teman ya, kalau memang ada kesempatan. Nah, kemudian untuk next larger item, exact match next larger item itu berarti yang lebih besar nilainya. Jadi pendekatan, lebih ke metode pendekatan pencarian data ketika data yang sama persis tidak ditemukan. Gitu ya. Kemudian ada juga will karakter match ya. Jadi kalau wildcard itu teman-teman yang mungkin tahu lah ya untuk metode pencarian data berdasarkan karakter, yaitu bisa ada pakai tanda bintang ataupun bisa strip dan lain-lain ya. Dan yang terakhir itu ada reject match juga sama. Ini adalah metode berdasarkan reject patterns ya, atau melihat dari pencarian bagaimana kita melakukan pencarian kata. Nah biasanya di programming itu sering dibahas ya. Cuman di sini saya tidak akan terlalu bahas terlalu detail ya. Karena di sini saya ingin menggambarkan lebih mudahnya dulu kita menggunakan formula XLOOKUP ya. Dan jadi kalau datanya unik ya teman-teman, nggak ada apa namanya itu nggak ada yang duplikasi ya teman-teman, kita bisa gunakan namanya exact match saja ya. Karena supaya nanti kalau nggak ditemukan juga ya bilang aja si Excel biar nampilin itu data nggak ada atau blank atau semacamnya atau error ya, seperti itulah. Oke, kita pilih yang 0 berarti 0 ya di sini exact match. Nah, selanjutnya untuk parameter berikutnya itu adalah metode bagaimana si XLOOKUP itu melakukan pencarian. Nah, di sini ada 4 contoh. Ada berdasarkan set first to last, artinya first to last itu dari kalau datanya itu dari atas ke bawah, berarti dari atas sampai ke bawah itu dicari atu-atu, baru yang pertama ketemu itu yang ditampilkan. Atau sebaliknya, set last to first ya. Kalau set last to first itu kalau misalnya ada duplikasi data, itu dibalik ya teman-teman, bacanya itu dari bawah dulu baru ke atas. Nah, nanti yang paling bawah pertama kali ditemukan itu yang ditampilkan. Itu apa kondisi-kondisinya lah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah binary search. Ya, ini si Excel akan men-sorting dulu data dari range yang kita pilih, kemudian mengurutkannya, setelah itu baru dicari dari yang paling pertama ditemukan. Ya, kalau yang berikutnya sorted descending order yaitu sama kebalikannya ya. Nah, cuman untuk defaultnya biasanya search first to last ya untuk standar ya. Jadi kita pilih aja yang ini ya, yang satu, kemudian kita oke teman-teman ya, kita kurung tutup. Nah, maka formulasi pengetikan formula sudah selesai, kita tekan enter. Nah, kurang lebih hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita validasi untuk kode referensi P004 ini, jadi ada di kolom kode ya teman-teman. Ada di kolom kode itu adalah nama produknya adalah Mosjid ya teman-teman ya, sesuai ya. Ini berarti pencarian form dengan menggunakan XLOOKUP kita itu berhasil teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba untuk kategori ya teman-teman. Untuk kategori ya kita pastikan saja formulanya. Ini saya gunakan formula teman-teman, jadi klik kanan, kemudian ada
fx ini ya formulasi ya, bisa dari sini, bisa dari pasta spesial teman-teman ya, kita pilih formula seperti ini, boleh mas ya. Nah, fungsinya tadi dengan kunci adalah ketika kita copy paste cell ya, si alamatnya itu dia akan diam ya kalau kita kunci. Nah, kalau tidak kita kunci maka dia akan bergerak secara otomatis teman-teman ya ke bawahnya gitu. Nah, itu fungsinya dari absolute reference atau penguncian menggunakan tanda dolar itu teman-teman. Oke, nah ini kan kita mau nyari kolom kategori ya teman-teman ya. Jadi kalau kategori ini berarti kan yang di sini nih. Nah ini kan hasilnya malah nama produk ya. Berarti ada yang harus kita perbaiki dari formulanya. Yaitu tinggal kita geser yang ini teman-teman. Yang kategori lookup array buat produknya teman-teman ya. Kita geser ke sini. Maka kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini ya. Jadi dia akan sesuai ya untuk P004 itu kategori aksesoris ya. Yang lainnya juga sama teman-teman ya. Kita copy paste formula aja biar cepat. Kemudian kita rubah ya, ini kita geser ke harga berarti, kemudian untuk stok kita geser ke stok ya teman-teman ya, kemudian untuk supplier kita geser ke supplier teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan enaknya menggunakan XLOOKUP teman-teman, jika untuk kolom acuannya itu misalkan ini datanya vertikal dan kolom acuannya itu nggak di kiri teman-teman, kan kalau VLOOKUP pasti mesti dari kiri ya bacanya, tapi kalau misalnya XLOOKUP dia bisa baca dari kanan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kita rubah ini si kodenya ini ada di sebelah kanan di sini ya, ada di sebelah kanan di sini ya, kita pindahkan misalkan untuk range acuannya itu ada di sebelah kanannya teman-teman, bukan di sebelah kirinya. Maka ketika kita enterkan teman-teman ya, dia akan tetap menghasilkan nilai yang sama teman-teman ya. Jadi kalau misalnya yang aksesoris juga ini kita geser ya, kita pindahkan ke kanan ya, itu akan sama. Nah, misalkan kalau kita rubah ini kodenya, kurang lebih hasilnya akan sama ya. Kalau kita validasi ini P01 itu nama produknya laptop A ya, sama ya. Dia bacanya dari P01 ke sini, dia baca ke kanan nih. Sorry, dari kanan dia baca ke kiri nih, laptop A gitu kan. Untuk kategori pun sama ya, dia baca P001, kemudian untuk kategorinya ada di elektronik, ada di sebelah kanannya. Gitu. Jadi enaknya untuk Sulfur ini dia fleksibel dan enaknya lagi ya dibandingkan dengan IndexMath dia cuma cukup satu formula aja. Sedangkan kalau kita pakai IndexMath kan pakai dua formula, yaitu index dikombinasikan dengan match gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke mode tabel vertikal tapi dengan menggunakan kombinasi ya. Kombinasi di sini berarti tadi kalau kita menggunakan satu kondisi saja ya, kita hanya mengacu kepada apa istilah kata satu kolom kode saja ya. Sehingga kita harus mindah-mindahin nih apa namanya tuh array hasilnya atau range hasilnya ya. Nah, kalau kita combine atau kita kombinasikan, kita cukup pilih array-nya aja teman-teman, array hasilnya, tapi nanti kita akan sesuaikan dengan header ya di sini dan juga kode referensinya teman-teman. Ya, jadi kita kombinasikan tuh tapi dengan menggunakan XLOOKUP. Nah, caranya cukup ribet sebenarnya sih, tapi ya gampang-gampang aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi kita pilih dulu selnya, kita sorot yang akan kita isikan formulanya, kita masuk ke formula bar, kemudian kita ketikkan sama dengan, kemudian kita tuliskan X lookup teman-teman. Nah, kemudian untuk lookup value-nya, jadi sebelum saya lanjutkan, untuk lebih memahaminya, ini kayak ngerjain ifs ya sebenarnya mah, cuman kita lebih apa ya, lebih panjang ya penulisannya gitu ya. Ya, logikanya sih seperti itulah logikanya tuh kurang lebih. Nah, cuman kita biar lebih paham kita praktikkan aja. Jadi kita di sini ya, kita isikan parameter yang pertama itu lookup value. Nah, lookup value-nya itu apa? Ini bebas teman-teman. Teman-teman mau milih dari yang ini dulu ataupun dari yang ini dulu ya teman-teman ya. Kalau saya sih biasanya pilih yang gampang dulu aja ya, yang ini ya. Yang kode referensinya yang berdasarkan kolom kode ya teman-teman. Nah, kita klik ya, kemudian ini karena nanti akan di copy paste ya untuk formulanya. Kita kunci dulu. Nah, kemudian untuk lookup array-nya. Nah, untuk lookup array di sini ini adalah istilah kata data yang akan kita jadikan acuannya teman-teman ya. Jadi sama aja kayak tadi implementasi yang sebelumnya. Jadi untuk range data yang kita jadikan acuan itu kan adalah kode ya. Berarti kita pilih misalkan kita yang dari kiri aja yang gampang dulu. Nah, yang kode ini ya teman-teman ya. Kita kemudian untuk lookup array-nya kita kunci ya supaya tidak bergerak karena nanti kita akan paste. Nah, kemudian untuk return array-nya. Nah, karena dia akan kita lanjutkan untuk proses pencariannya itu selain menggunakan referensi kode, jadi juga referensi header-nya, yaitu ada nama produk, kategori, harga, sampai ke supplier. Nah, teman-teman berarti balik lagi nih ke rumusnya, yaitu XLOOKUP, teman-teman. Jadi, tadi seperti saya gambarkan sebelumnya, ini pemahamannya seperti menggunakan if bersarang, teman-teman ya. Jadi, menggunakan formula if ya, cuman pakai XLOOKUP gitu lah. Nah, ini lanjutannya, jadi setelah kita selesai ya, untuk memastikan bahwa acuannya itu berdasarkan kode ya, lalu kita pilih lagi untuk return array-nya, itu menggunakan XLOOKUP lagi teman-teman ya. Jadi, lookup value-nya itu kita ambil dari yang header-nya teman-teman ya. Jadi header-nya itu kan ada nama produk, kategori, dan seterusnya. Ini kita nggak perlu kunci karena kita nanti akan biar bergerak nih ke bawah. Ya, biar bergerak ke bawah.
Kemudian untuk lookup array-nya, nah lookup array-nya itu berarti adalah yang sejajar dengan header, yaitu berarti yang ini ya teman-teman ya. Karena kita akan mencari sesuai dengan header ini ya, nama produk, kategori, sampai supplier ya, ini juga sama. Nah itu. Kemudian kita kunci ya untuk lookup array-nya. Nah kemudian return array-nya baru kita isikan data yang akan ditampilkan sebanyak ini teman-teman ya. Ya kalau banyak datanya kan kita enak tuh ya. Kalau ini kan datanya dikit ya, kita cek atau juga bisa sebenarnya, cuman lama. Tapi kalau datanya banyak, gak kebayang, gak mungkin kita cek atau teman-teman ya. Kita pakai kolom pencarian dengan metode XLOOKUP. Harus pastinya lebih gampang seperti itu. Kemudian untuk return array ini ya, untuk hasil yang akan ditampilkan kita kunci teman-teman ya. Kita kunci. Lalu kemudian untuk if not one-nya kita buat blank saja. Kemudian untuk match modenya itu kita buat exact match. Kemudian selanjutnya untuk pencariannya itu kita gunakan search first to last ya teman-teman. Kita kunci. Nah untuk yang if not one ininya juga sebenarnya sih boleh diisikan ataupun enggak ya teman-teman, karena opsional. Cuma nanti akan dibalikin default ya, karena ini datanya itu contohnya udah match ya, udah artinya unik ya, kita nggak perlu lagi ya kita isikan, kita buat saja untuk kita akhiri aja formulanya, kemudian kita tekan enter. Oke, kurang lebih hasilnya adalah seperti ini ya teman-teman, dan pasti sama ya. Nah ini kita coba copy formula ya, enaknya tuh kita nggak usah geser-geser lagi teman-teman kalau kita udah gabungin atau kita kombinasikan. Kita nggak usah geser-geser tadi lagi ya, karena dia pasti akan melakukan pencarian itu berdasarkan kode ya. Kemudian setelah dicari kodenya, dia akan cocokkan juga headernya. Nah baru dia akan menampilkan hasilnya yang cocok atau sesuai yang mana ya. Jadi secara metrik dia akan mencocokkan sesuai dengan acuan yang kita tentukan teman-teman. Nah gitu enaknya pakai rumus XLOOKUP ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang data horizontal teman-teman ya. Bagaimana kalau datanya horizontal begini nih teman-teman ya. Implementasinya sama aja teman-teman ya. Kita tinggal memahami mana kolom, mana baris sebenarnya. Kuncinya itu ya, pahami mana kolom, mana baris. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Jadi teman-teman tinggal pilih selnya, kemudian masuk ke formula bar, ketikkan sama dengan, kemudian kita tuliskan XLOOKUP. Nah, untuk value-nya di sini teman-teman masih bebas juga ya teman-teman. Bisa kita dari kode dulu ataupun kita dari header-nya. Cuman nanti perbedaannya adalah dari bagaimana kita mengimplementasikan formulasi XLOOKUP-nya teman-teman ya. Ya. Jadi di sini lebih dituntut pemahaman seperti teman-teman. Oke, kita lanjut ya untuk lookup value-nya. Misalkan di sini saya pakainya kode teman-teman ya. Pakainya kode, kita kunci aja karena kode tidak akan diubah-ubah ya, dia akan tetap di sini. Kemudian untuk lookup array-nya yaitu kita sesuaikan. Kalau tadi kita kodenya itu ke bawah ya, berarti kita tarik range-nya yang ini. Tapi karena ini kodenya ke samping ya, berarti kita pilih yang ke samping teman-teman gitu ya. Kemudian untuk lookup array-nya kita kunci. Kemudian untuk return array-nya, ini kita tampilkan header yang mana sesuai yang kita inginkan ya. Berarti kan di sini kalau kita pengen nampilin nama produk ya, berarti kita seleksi yang nama produk range datanya ya. Ya seperti itu, kita kunci, baru kita if not pun misalkan blank, kemudian match modenya kita 0 atau match ya. Kemudian untuk set first-nya tulis saja lah dari yang standar aja. Enter, maka kurang lebih hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau kita validasi untuk kode referensi itu P003, dia nama produknya Printrex sesuai teman-teman ya. Oke, dan enaknya, ya ini langsung saya bahas aja. Enaknya tadi seperti saya bilang, kalau namanya XLOOKUP itu dia fleksibel ya. Kalau tadi bisa baca dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri, nah ini juga bisa baca dari atas ke bawah ataupun bawah ke atas ya. Kalau kita geser, misalkan ini si acuan kodenya ke bawah teman-teman, si formula XLOOKUP ini masih tetap baca. Gimana nggak hebat ya untuk formulasi XLOOKUP ini, dia sebagai alternatif dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Mungkin kebanyakan orang yang sudah pakai Excel versi terbarukan, dia akan lebih memilih menggunakan XLOOKUP, termasuk saya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi untuk kategori ya. Ini kita kopikan aja semuanya biar cepat, karena mungkin harusnya sudah dipahami teman-teman ya. Kalau yang belum paham bisa tanyakan di kolom komentar ya. Mungkin nanti saya buatkan video untuk lebih menjelaskan lagi ya teman-teman. Gak apa-apa, kalau saya senang berbagi kok. Nah ini kita copy formula ya. Nah untuk kategori berarti tinggal kita geser aja teman-teman ke kolom kategori gitu kan. Nah yang ungu ini ya teman-teman, karena dia adalah sebagai return array-nya teman-teman ya. Jadi yang digeser yang return array-nya teman-teman. Kalau misalnya ini harga berarti ke kolom harga. Nah, kalau yang ini stok berarti kita geser dia ke kolom stok teman-teman. Begitu seterusnya teman-teman ya. Sampai ke sini. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Nah ini kalau kita ubah-ubah, ini harusnya sesuai teman-teman. Kalau kita validasi untuk kode P001 itu nama produknya adalah laptop A, kemudian kategorinya adalah elektronik, harganya 8.500.000 ya. Ini saya rubah dulu jadi rupiah teman-teman, ya, biar enak bacanya. Oke, selanjutnya untuk stoknya itu 10 ya, sama. Kemudian untuk suppliernya itu Textor, gitu ya. Ini kalau digeser pun, ya digeser misalnya ke atas lagi, nah, hasilnya tetap akan sama teman-teman ya. Karena bacanya dia bisa dari atas ataupun ke bawah. Oke, selanjutnya adalah untuk kombinasi. Ya, kombinasi juga dengan data horizontal juga bisa teman-teman ya. Itu enaknya XLOOKUP ya.
kita langsung praktek aja ya, karena nggak jauh beda dengan yang versi vertikal. Tinggal memahami aja mana kolom mana baris teman-teman ya, itu aja. Karena kalau misalnya kita ubah dari vertikal ke horizontal berarti si kolom dan barisnya yang berubah ya. Kalau misalnya tadi headernya itu ada di kolom, nah sekarang headernya ada di baris, gitu aja pembacanya, simple sederhana. Oke, kita masuk ke ini ya, formula lagi. Ini untuk X lookup itu berarti lookup value-nya itu saya ambil yang kode aja dulu ya. Atau mungkin teman-teman penasaran nih kalau dibaliknya, misalkan lookup value-nya gimana nih? Ya nggak apa-apa, misalnya kita pilih yang nama produk ya teman-teman ya. Kita dibalik nih formulanya. Nah ini nggak saya kunci karena biar dia bergerak ke bawah ya. Kemudian untuk lookup array-nya berarti kita sesuaikan dengan nama produk ya. Di sini berarti ya gitu. Kita kunci, kemudian untuk return array-nya baru kita kombinasikan dengan X lookup lagi teman-teman ya. Nah lookup value-nya adalah kode teman-teman yang ini berarti. Nah, ini kita kunci, kemudian lookup array-nya kita ambil yang kode ini teman-teman. Gitu kan, kita kunci juga karena kita akan gerak copy ke bawah. Nah, kemudian kita titik koma lagi dan untuk return array-nya kita ambil semua datanya aja teman-teman yang sejajar dengan nama header dan juga kodenya ya. Kita kunci, lalu untuk if not count-nya ini kita buat blank, kemudian match modenya itu 0, kemudian untuk set first class-nya kita gunakan standar ya. Jadi cari dulu yang paling pertama ketemu gitu ya. Walaupun karena di sini datanya sebenarnya sudah unik ya, nggak akan ada yang duplikat gitu ya. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita enter, hasilnya kurang lebih sama ya. Ini kita copy paste formula teman-teman ya. Hasilnya itu sama teman-teman ya. Kalau kita bisa validasi nih, yang kode referensi ini ya, untuk P003 ya, kita samakan, sama nggak? Ya sama ya. Artinya formula si X lookup kita sudah berhasil. Nah bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar ataupun berlatih ya, nanti teman-teman bisa delete aja nih untuk formula-formulanya ya di sini ya, delete aja semuanya ya. Kemudian teman-teman bisa nanti download juga filenya di link deskripsi dan itu gratis teman-teman ya, karena di sini benar-benar saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin sekian ya mengenai pembahasan XLOOKUP. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang lagi belajar ataupun berlatih, dan mohon maaf apabila dari penyampaian yang saya sampaikan ada salah kata ataupun kurang tepat dari sisi teori maupun dari implementasi ataupun prakteknya. Namun terlepas dari itu di sini saya hanya berbagi, dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengikuti video-video konten yang saya buat ya silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan juga klik like ya, klik like dan juga setting tombol notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dari update-update video yang saya buat ya. Oke, saya akhiri ya untuk video kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selalu semangat dalam belajar. Sukses. Amin.